Dalam kasus jual beli barang bukti narkoba, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa sudah dituntut hukuman mati. Jenderal Bintang 2 ini tampak tersenyum usai mendengarkan tuntutan hukuman mati yang diberikan jaksa penuntut umum. Terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Jaksa penuntut umum pada hari Kamis 30 Maret 2023 membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus sabotase narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dalam sidang tuntutan tersebut, jaksa memiliki 8 pertimbangan yang memberatkan, diantaranya mengkhianati perintah Presiden dalam menegakkan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, dan dinilai terbukti menjual sabu yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Usai mendengarkan tuntutan, Teddy menghampiri kuasa hukumnya Hotman Paris dan tersenyum. Sementara itu, kepada terdakwa yang mengaku istri siri Teddy, Linda Pujiastuti, pada hari Senin 27 Maret 2023, jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Linda terbukti bekerja sama dengan terdakwa lain yakni AKBP Dodi Prawira Negara dan Kompol Kasranto dalam peredaran narkoba jenis sabu. Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan 2013 sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan Calon Presiden Joko Widodo. Sederet jabatan tersebut di atas saya terima secara alamiah tanpa saya menggunakan cara-cara yang kolusi dan nepotisme, terutama pada saat menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden maupun sebagai Komandan Satgas Pengamanan Capres Joko Widodo, melalui proses seleksi yang sangat ketat, selektif, dan sulit, baik di tingkat Mabes maupun di tingkat pusat atau istana. Terutama seleksi tentang materi, yaitu track record dalam kedinasan serta tes psikologi yang harus memiliki aspek intelektual, tanggung jawab, kejujuran, pengambilan keputusan, serta aspek ketelitian yang tinggi. Dan saya berprinsip bahwa jabatan adalah amanah atau kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, saya pun telah memperoleh anugerah Bintang Bayangkara Nararia dan Bintang Bayangkara Pratama dari Presiden Republik Indonesia, yang maknanya adalah bahwa saya turut memajukan institusi Polri serta berdinas selama 25 tahun berturut-turut tanpa cacat. Artinya tidak pernah saya melakukan pelanggaran disiplin, etik maupun tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, dengan perjuangan saya untuk pencapaian karir tersebut, apakah mungkin saya akan merusak dan menghancurkannya hanya demi uang 300 juta rupiah yang telah dituduhkan kepada saya dalam kasus ini? Dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa merasa tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepadanya sangat berat.
Teddy Minahasa mengungkap hal tersebut dalam pembacaan nota pembelaan atau pleidoy di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis, 13 April 2023. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya merasa bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati, bagi saya sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, kata Teddy dalam persidangan. Sebab, menurut Teddy, sejak awal didakwa terlibat kasus peredaran sabu, dia bersikap kooperatif. Teddy menyebutkan, dirinya mengikuti semua rangkaian proses hukum dari penyidik, JPU maupun majelis hakim. Untuk itu dirinya memohon majelis hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya sesuai dengan proses pembuktian selama persidangan berlangsung dan alat bukti yang ada baik secara formil maupun material. Dia juga meminta dipertimbangkan berbagai jasa dan kontribusi dirinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara selama saya mengabdi sebagai anggota Polri. Sebelum menutup nota pembelaannya, Teddy kemudian menyampaikan penyesalannya telah mengenalkan Linda Pugiastuti dengan AKBP Dodi Prawira Negara. Akibatnya, ujar Teddy, dia terjerat dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Di hadapan majelis hakim, Teddy mengaku sudah memerintahkan Dodi untuk memusnahkan barang bukti sabu hasil penilapan dari Polres Bukit Tinggi. Namun, Teddy Minahasa menuding Dodi tak menjalankan perintah itu dan justru menjual sabu tersebut melalui Linda Pugiastuti. Menurutnya, pada 24 September 2022 tersebut dirinya memerintahkan pemusnahan sabu dan memerintahkan Kabid Propam untuk memeriksa Dodi Prawira Negara. Dalam persidangan pembacaan tuntutan pada Kamis, 30 Maret 2023 JPU menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana. Teddy disebut turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Atas pertimbangan tersebut, JPU menuntut Teddy dengan hukuman mati. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar, almarhum, dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata jaksa. Teddy Minahasa didakwa bersalah sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yungto pasal 55 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Dia juga menerima uang hasil penjualan sabu senilai $27.300 Singapura atau 300 juta rupiah dari Dodi Prawira Negara. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pugiastuti atau Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kg dari barang bukti yang disimpan di Mapolres Bukit Tinggi. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.